lupa nih kita siapa nih. Kan udah lama nih kita tidak membuat konten podcast bener nih. banget nih. Ini tema kita udah kayak gini nih, kayak udah membawa nuansa Islami banget karena Ramadan. benar sekali. Nah, kita kenalan dulu dong. Iya. Nah, aku Najwa Isa Putri, kalian bisa manggil aku Umi Najwa. Bener banget, nama aku Umi Najwa. Dan rekan saya di sebelah saya adalah Sarafina Putri Dianza, biasa dikenal dengan Umi Rafina. Yeay. Oke. Jadi pada podcast kali ini tuh kayak agak istimewa. Iya gitu, banget. Umi, karena semakin maju di negara ini, kayak topik kita tuh sangat selaras gitu dengan majunya negara ini. Iya, apalagi kita kan sekarang udah di era benar-benar era globalisasi, era 4.0. Aduh, kita tuh benar-benar butuh sesuatu yang di-upgrade gitu dalam kehidupan sehari-hari. Dan di kali ini podcast kita tuh kedatangan bintang tamu yang Istimewa banget, fenomenal banget ya orang ini. keren deh pokoknya. Iya. Jadi kita akan membawakan tentang tema yaitu smart grid. Pasti kalian tahu kan smart grid, kayak pernah dengar gitu, cuman apa sih smart grid itu? Bener banget. Nah, maka dari itu kita datangkan bintang tamu kita, Dia. Bapak Josephine dan Bapak Jonathan. Nah, ada pepatah apa sih ini katanya nih? Kalau menurut kata pepatah tuh ya, tak kenal maka tak sayang. Asik. Maka dari itu, monggo diperkenalkan diri dahulu, mungkin mulai dari Bapak Jonathan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Jonathan Fredrik Aritonang. Saya merupakan lulusan dari S1 Teknik Elektro Universitas Indonesia dan juga S2-nya dilanjutkan di ITB. Masya Allah, di ITB-nya itu elektro juga loh Pak? Elektro juga. Elektro. Selanjutnya ini boleh Bapak Josephine. Perkenalkan, saya Josephine Ripaulus Simanjuntak. Saya lulusan dari S1 Teknik Sistem Energi dari Telkom University. Terus lanjut S2 di ITB mengambil jurusan Sistem Energi juga. Oke, baik. Jadi pada kali ini podcastnya tuh sangat istimewa, berarti ya diundang dari bapak-bapak yang super duper keren ini. Iya, udah profesional lah di bidang ininya ya. Yang seperti kita tahu kalau Bapak Jonathan ini kalau nggak salah profesinya di bidang sistem tenaga dan smart grid ya secara teknisnya. Kalau boleh tahu nih Bapak, apa sih smart grid itu? Nah, untuk smart grid itu adalah sistem kelistrikan modern yang mengintegrasikan teknologi digital dan juga komunikasi dan kontrol otomatis ke jaringan listrik. Oke, keren banget. Kalau boleh tahu, Bapak ini kan ahli banget nih. Berapa tahun sih Bapak mendalami ilmu tentang smart grid itu? Kurang lebih setelah lulus S1 lanjut kerja terus kerja langsung kuliah S2 itu sudah 8 tahun. Oke, Udah sangat lama, udah profesional banget ya Umi ya. bener banget. Udah kayak kita kayak aduh, Aduh, kita mah butiran debu di mata mereka mah. Aduh. bener banget. Kan Bapak tuh cukup lama kan ya. Kira-kira tantangannya apa sih Bapak kalau boleh tahu? Untuk tantangan smart grid itu yang utama itu adalah ketidakstabilan suplai energi yang dimana seperti panel surya, angin, smart grid itu hadir sebagai solusi untuk smart meter, sistem prediksi beban, energi storage dan juga lain-lain, sehingga kualitas daya seperti tegangan dan frekuensi tetap terjaga. Oke, pantes ya di Indonesia tuh kayak sejarah banget kita dengar gak sih Umi ya. Terus saya tantangannya tuh segitunya banget tuh. Bener banget. Oke nih, jadi kita beralih nih ke Bapak yang di samping tuh, Bapak Josephine. Ini Bapak itu fokusnya di bidang manajemen energi ya Pak, dan kebijakan manajemen smart system. Nih boleh tahu Bapak udah berapa lama nih Pak berkecimpung di fokus ini Pak? Kebetulan saya baru kerja setahun ya. Jadi setelah lulus S2 itu baru kerja setahun. Jadi saya total itu masih 6 tahun. Oke, tapi itu lumayan lama ya Mi ya? Lama. 6 tahun 8 tahun, luar biasa sekali narasumber kita pada pagi hari ini Mi. Bener Oke, banget. ini menurut Pak Joseph ini Pak, seberapa penting sih pembangunan sistem kelistrikan Indonesia tuh Pak? Smart grid ini, perannya smart grid di pembangunan sistem kelistrikan Indonesia itu seberapa penting sih Pak? Kalau kita lihat dari apanya ya, itu kan
smart grid merupakan fondasi utama ya. Merupakan itu kayak biar gimana dia bisa jadi efisien nantinya. Itu modernisasi grid itu lumayan penting lah buat energi keberlanjutan nanti. Bener-bener setuju sih Mi. Kalau Umi gimana, setuju nggak Mi? Setuju sih. Ya, aku juga setuju sih Mi. Ini deh menurut Bapak Joseph ini Pak juga kan Indonesia itu kan masih kita negara berkembang banget nih Pak, yang belum negara maju nih. Ini menurut Bapak Indonesia ini siap nggak sih menerapkan sistem smart itu secara luas gitu? Secara konsep dan teknologi itu negara kita udah cukup bisa buat menerapkan hal tersebut. Tapi untuk tantangannya itu ada regulasi kan, kita harus ada dari pemerintah, investasi, terus juga SDM kita memang udah sanggup buat Iya bener banget SDM ya. Iya. Iya sih yang paling, kalau kata orang tuh Indonesia tuh ganti rakyat gitu. Benar, SDM kita tuh rendah banget sih Pak. Menarik banget ya Iya, jika bener. dihubungkan dua perspektif ini ya. Bener. Menurut Bapak Jonathan nih, apa kebijakan saat ini sudah cukup mendukung implementasi smart grid dari sisi secara teknisnya? Untuk teknologinya sudah cukup memungkinkan mendukung sistem smart grid, tapi ada kebijakan yang adaptif seperti regulasi integrasi PLTS on grid dan juga penyimpanan energi. Dan juga ada salah satunya yang penting itu digitalisasi jaringan yang masih perlu diteruskan dikembangkan dan juga diimplementasikan secara optimal. Betul, disinilah peran akademisi itu penting untuk menerjemahkan kebutuhan teknis menjadi kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan. Nih deh, seperti kita udah lama banget nih bersama rekan kita di rumah nih, aduh pasti rekan udah kayak udah mulai jenuh nih ngeliatin kita mulu nih. Nah, nih deh sebagai penutupnya nih Pak, ini juga bapak-bapak kita sibuk banget nih, mereka udah kayak buru-buru deh tadi ngeliatin jam, aduh udah mau pergi nih, ada acara lagi ya di sini ya pasti ya, bener banget nih. Menurut pandangan Bapak Joseph dan juga Bapak Jonathan ya, mengenai sistem listrikan Indonesia 10-20 tahun ke depan tuh gimana sih Pak? Saya melihat untuk sistem listrikan yang lebih cerdas, fleksibel dan terdesentralisasi dengan peran teknologi digital yang semakin dominan untuk kedepannya. Kalau dari Bapak Josephine bagaimana tuh Pak? Kalau dari sisi kebijakan, sistem kelistrikan yang berkelanjutan, inklusif dan berbasis data, serta melibatkan masyarakat sebagai bagian aktif dari sistem energi tersebut. Luar biasa sih Keren pandangan. banget loh. Emang beda sih cara pandangnya orang yang udah bener ahli ya sama kita, berpengalaman. bener banget nih. Beda banget. Oke, mungkin kita sudahi dulu ya. Karena mungkin Bapak udah ada acara lain. Iya bener banget. Kita ini susah banget loh guys, demi kalian semua kita tuh nyulik mereka susah banget itu mencari waktu mereka yang kosong. Apalagi berbarengan loh. Bener banget. Ngatur jadwalnya. Itu dia. Maka dari itu ya, mungkin terima kasih kepada Bapak Jonathan dan juga Bapak Josephine nih atas waktunya yang benar-benar sangat bermanfaat banget buat kita pasti ya. Insightful, bermanfaat. Bener banget. Mantep banget sih. Jadi kita tahu ya apa gimana sih smart grid itu, apa sih manajemennya gimana sih. Keren banget. Jadi para rekan-rekan di rumah juga tuh udah nggak abu-abu lagi sama smart grid itu Bener. apa. Itu dia. Dan mungkin semoga pemahaman dari pembahasan ini tuh dapat menambah wawasan kita semua ya. Amin. Tentang pentingnya modernisasi grid dan smart system ini bagi masa depan Indonesia tuh ternyata penting. bener banget. Jangan di acu tak acu. Bener, apa kita tuh kan generasi muda juga ya bahasanya. Kalau bahasa orang Gen Z. Benar banget, karena bagaimanapun kita lah penerus bangsa. Bener. Kalau kita soal begini aja kita masih acu tak acu, kita tutup sebelah mata, aduh Gimana ke depannya nanti? bener loh, Indonesia menjadi seperti apa ya. Betul banget rekan-rekan semuanya. Oke, mungkin udah di ujung penghujung ya, kita penutupan jadi nih Umi. Iya bener banget. Oke, kita sudah di penghujung. Saya Umi Najwa dan rekan saya Saya Rafina Putri Dianza. kami ucapkan wassalamualaikum